Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga atau ibadah cell group yang kita adakan setiap tengah minggu. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir, menguasai hati dan pikiran kita, menguasai ruangan di mana kita berada, dan kita dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita berdoa sejenak dalam hati kita di dalam saat yang teduh. Amin. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 151. Ku bahagia, yakin teguh. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami berbahagia kalau Yesus
selalu hadir, menguasai hati kami, menuntun setiap langkah hidup kami, dan menjaga serta melindungi setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Meskipun kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau patut dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin dan memandu jalannya ibadah ini. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk dapat melakukannya. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhir. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 133, Bagi Yesus Kuserahkan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita puji Dia, kita nyanyikan nyanyian kita nomor 132, Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Percaya
kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan segala usaha kami, seringkali kami gagal menjalani hidup ini dan kami sering kecewa. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan saja. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk membuka kitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-59, kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, teks firman Tuhan ini, kita akan merenungkan sebuah tema, berdoa dengan hati yang bersih. Berdoa dengan hati yang bersih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak mau mendengar segala seru dan permohonan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak sayang kepada saudara, Tuhan itu pilih kasih. Suatu hari seseorang pernah bercerita bahwa ia merasa sudah lelah berdoa, tetapi tidak kunjung mendapat jawaban. Sudah capek dan bosan rasanya saya berdoa, tapi tidak ada perubahan, katanya lesu. Bapak, Ibu, sesungguhnya hal seperti ini dialami banyak orang. Mungkin kita pun pernah mengalaminya. Mengapa ketika kita berdoa sepertinya Tuhan tidak mau dengar? Saudara, ada banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya. Bisa jadi memang waktunya Tuhan belum tiba. Karena biar bagaimanapun, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita percaya itulah yang terbaik bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, di samping itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal dalam diri kita agar doa kita bisa didengar Tuhan, dan Tuhan mau menyatakannya dalam hidup kita. Salah satunya mengapa doa kita tidak didengar Tuhan adalah kebersihan hati. Karena ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanpa hati yang bersih, Tuhan tidak akan mendengar permohonan doa kita. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang bersih hatinya. Bapak, Ibu, hanya orang yang bersih hatinya, hanya orang yang suci hatinya
dapat melihat kuasa Allah nyata dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18, di sana pun firman Tuhan mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau mendengar seruan permohonan kita. Kita sering berpikir, gak apa-apalah, walaupun kondisi hati kita tidak baik, kita berpikir, Tuhan kan pasti tak mengabulkan doa kita. Saudara, ternyata hal itu tidak benar. Hati yang masih kotor, penuh diselubungi dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak, saudara, itu akan menghambat perjalanan doa kita untuk sampai kepada Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan teks kita hari ini, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita memperhatikan atau kita membaca secara keseluruhan perikop dari Yesaya pasal 59 ini, yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dosa adalah Penghambat Keselamatan, di sana kita akan melihat hubungan antara hati yang bersih dengan perkenanan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sana kita bisa melihat bagaimana dosa yang bagi kita mungkin dianggap sepele, sehingga kita sanggup melakukannya setiap hari tanpa rasa bersalah, ternyata itu pun bisa menjadi penyebab tidak sampainya doa-doa kita kepada Tuhan. Maka di ayat 3 dari Yesaya pasal 59 ini dikatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa begitu mudah berbohong. Kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, kita bisa begitu mudah bergosip dan mengata-ngatai orang. Saudara, memang kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tetapi sering sekali sulit bagi kita untuk menguasai mulut dan pikiran kita. Kita menganggap itu biasa saja, tetapi ternyata tidak di mata Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita anggap dosa kecil itu, sesungguhnya itu juga adalah dosa besar dan cukup punya kekuatan untuk membuat Tuhan memalingkan mukanya dan menolak mendengar seruan dan doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus hidup berdamai dengan semua orang. Satu syarat agar doa kita diterima oleh Tuhan adalah kita harus berdamai dengan semua orang. Kita harus membuang dendam, membuang sakit hati dan kepahitan yang ada di dalam hati kita kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ganjalan apapun yang ada di dalam hati kita, ketika kita masih belum membereskan sesuatu dengan orang lain, dan itu masih membekas di hati orang itu, hal itu akan mampu menghambat kelancaran doa kita. Itu sebabnya
Yesus mengingatkan kita agar kita segera membereskan semua ganjalan dan luka terlebih dahulu yang ada di dalam hati kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Berdamai dengan sesama ini menjadi sebuah keharusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebersihan hati juga tergantung dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Bukankah seringkali kita terjebak kepada berbagai kebutuhan duniawi yang seharusnya tidak terlalu kita butuhkan, tapi itulah yang justru kita minta. Kita sering meminta sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan malah bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Motivasi kita dalam meminta ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang bersih akan membuat kita awas dengan hal-hal seperti itu. Kita akan meminta sesuai dengan apa yang dipandang baik menurut Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, seperti untuk gaya-gayaan, untuk pamer, untuk poya-poya, atau malah bisa menyakiti hati orang lain. Bapak, Ibu, secara sederhana, berdoa dengan didasarkan hati yang bersih adalah datang dengan hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan, datang dengan hati yang penuh pertobatan, dan membawa permintaan yang tulus kepada Tuhan dengan didasarkan kepada sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang menghadap tahta suci Tuhan dengan kondisi hati yang bersih, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa doa-doa, puji-pujian yang kita bawa ke hadapannya, itu semua akan didengar oleh Tuhan dan akan menggerakkan hati Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan hati yang bersih. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini, mengingatkan kami supaya kami selalu menjaga hati kami, supaya hati kami selalu penuh dengan ketulusan ketika kami datang kepada Tuhan, supaya kami tidak ada beban, supaya kami tidak menyimpan dendam, sakit hati, dan kebencian kepada orang lain ketika kami datang kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mau berdamai dengan semua orang. Tolonglah kami supaya mau melepaskan pengampunan, melepaskan kasih dan penerimaan kepada setiap orang. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan dengan doa-doa kami, Tuhan akan menyatakannya oleh karena kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkatilah terus jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini Tuhan, agar selalu dalam pemeliharaan-Mu. Berkati jemaat-Mu di GMI Efratawai Jepara, demikian juga di GMI Tiberias Kebun Damar. Biarlah Tuhan yang terus menolong agar setiap keluarga jemaat-Mu dapat hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan terus tercurah memenuhi kebutuhan hidup jemaat-Mu, sehingga mereka dapat bersukacita di dalam Tuhan. Berkati anak-anak yang Kau peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing,
agar anak-anak ini pun dapat terpelihara menjadi anak-anak yang sehat, pintar, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, bahkan masa depan yang terbaik. Hamba-Mu percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak jemaat ini oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati terus bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami boleh terlepas dari penyebaran virus COVID-19 yang saat ini begitu meresahkan, sehingga banyak orang yang tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan normal, sehingga kami mengalami berbagai kesulitan, terganggunya perekonomian jemaat dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu tolonglah Tuhan, biarlah Engkau memberkati para medis, memberkati para ilmuwan, dan memberkati para pemimpin-pemimpin dunia ini untuk dapat menemukan vaksin antivirus ini, sehingga kami kembali dapat beraktivitas dengan normal. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami berdoa dan berharap kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 167, Tuhan Kau Gembala Kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita terus berdoa agar penyebaran COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita boleh kembali beraktivitas dengan normal. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Amin.